Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan tokoh sastrawan Sapardi Djoko Damono. Di sini kami akan menampilkan siapa itu Sapardi Djoko Damono dan juga beberapa karya puisi yang terkenal. Dengan saya Syifa Khairunisa dengan NPM 047. Saya Esti Widiawati dengan NPM 072. Saya Fifanur Amalia dengan NPM 052. Saya Rania Febriani di Asmara dengan NPM 098. Saya Devi Oktariani dengan NPM 014. Selamat menyaksikan. Yang fana adalah waktu. Karya Sapardi Djoko Damono. Yang fana adalah waktu. Kita abadi. Memungut detik demi detik, merangkainya seperti bunga, sampai pada suatu hari kita lupa untuk apa. Tapi yang fana adalah waktu, bukan? Tanyamu, kita abadi. 1978. Puisi yang fana adalah waktu, karya Sapardi Djoko Damono, diterbitkan pada tahun 1978. Puisi ini mengajak kita untuk merenung tentang betapa berharganya waktu yang kita miliki. Secara garis besar, puisi ini menyampaikan beberapa pesan, yaitu waktu terus berjalan, yaitu di mana waktu tidak pernah berhenti, ia terus mengalir dan tidak dapat diulang. Kehidupan manusia bersifat fana, yang artinya manusia akan mengalami kematian sedangkan waktu terus berlanjut. Lalu pentingnya memanfaatkan waktu. Kita harus memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk hal-hal yang bernilai dan bermanfaat. Hujan Bulan Juni. Karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. 1989. Puisi Hujan Bulan Juni pertama kali dimuat dalam kumpulan puisi Sapardi Djoko Damono yang diterbitkan pada tahun 1944. Namun puisi ini sendiri ditulis jauh sebelum 1994.
Keindahan dan makna yang mendalam, meskipun judulnya sederhana, puisi ini mampu membangkitkan berbagai interpretasi dan perasaan pada setiap pembaca. Beberapa makna yang terkandung dalam puisi ini yaitu rindu yang terpendam. Hujan yang turun di bulan Juni seharusnya musim kemarau menjadi simbol sebuah perasaan rindu yang mendalam. Rindu ini mungkin terhadap seseorang, suatu tempat, atau masa lalu. Kesabaran dan ketabahan. Hujan yang turun dengan lembut perlahan menggambarkan sikap sabar, tabah menghadapi rindu dan penantian. Hujan seolah menjadi metafora untuk perasaan yang berusaha disembunyikan, namun tetap hadir dan membasahi hati. Perahu Kertas, karya Sapardi Djoko Damono. Masih kanak-kanak, kau membuat perahu kertas dan kau layarkan di tepi kali. Alirnya sangat tenang dan perahumu bergoyang menuju lautan. Ia akan singgah di bandar-bandar besar, kata seorang laki-laki. Kau sangat gembira, pulang dengan berbagai gambar warna-warni di kepala. Sejak itu, kau pun menunggu kalau ada kabar dari perahu yang tak pernah lepas dari rindumu itu. Akhirnya, kau dengar juga pesan dari si tua itu. Nuh, katanya, telah kupergunakan perahumu itu dalam sebuah banjir besar dan kini terdampar di sebuah bukit. 1981. Puisi Perahu Kertas karya Sapardi Djoko Damono pertama kali diterbitkan pada tahun 1983. Puisi ini mengundang pembaca untuk merenungkan tentang berbagai hal, tentang kehidupan, harapan, dan perjalanan spiritual. Perahu Kertas adalah sebuah karya yang akan penuh makna dan simbolisme. Meskipun terkesan sederhana, puisi ini mampu mengajak pembaca untuk merenungkan berbagai hal dalam kehidupan, mulai dari masa kanak-kanak, harapan, hingga iman. Secara umum, puisi ini dapat diartikan sebagai simbol harapan dan cita-cita. Perahu kertas yang dilayarkan di sungai seringkali diibaratkan sebagai harapan dan cita-cita kita untuk dikirimkan ke masa depan, yaitu untuk refleksi diri. Puisi ini mengajak pembaca untuk merenung kembali pada masa kanak-kanak saat kita masih memiliki imajinasi yang luas dan penuh harapan, iman dan kepercayaan. Dalam interpretasi perahu kertas yang dihubungkan dengan kisah Nabi Nuh, perahu kertas disimbolis menjadi iman dan kepercayaan terhadap Tuhan, sebuah harapan bahwa kita akan selamat dari segala kesulitan dan kesederhanaan. Keindahan puisi ini menyoroti keindahan kesederhanaan dalam kehidupan melalui imaji perahu kertas yang hanyut di sungai. Sapardi Djoko Damono adalah sosok yang dikenal sebagai penyair, sastrawan, dan juga guru besar dalam bidang ilmu sastra. Ia merupakan salah satu pujangga terkemuka di Indonesia yang namanya tersohor di dalam maupun di luar negeri. Karya-karyanya sangat memberikan kontribusi terhadap bangsa Indonesia. Lalu, siapakah sosok Sapardi Djoko Damono itu? Berikut saya sampaikan biografi Sapardi Djoko Damono. Sapardi Djoko Damono merupakan pujangga yang lahir di Surakarta pada tanggal 20 Maret 1940. Beliau merupakan putra pertama dari pasangan Sadioko dan Saparia. Keluarga Sapardi Djoko Damono berasal dari Solo, Jawa Tengah. Latar belakang keluarga Sapardi Djoko Damono begitu kental dengan budaya Jawa.
Sapardi Djoko Damono menikah dengan Wardiningsih yang merupakan wanita asal Jawa. Keduanya dikaruniai 2 orang anak, 1 laki-laki dan juga 1 perempuan. Yang perempuan bernama Rasti Suryandani dan yang laki-laki bernama Rizky Hendriko. Pendidikan yang dijalinnya adalah SR, Sekolah Rakyat Keraton Kesatrian Buluwarti, Solo, lalu SMP Negeri 2 Solo. Setelah selesai pendidikan SMA, Sapardi kuliah di Fakultas Sastra dan Kebudayaan Universitas Gadjah Mada jurusan Sastra Inggris antara 1970 atau 1971. Pada 1989, Sapardi meraih gelar doktor dalam ilmu sastra dari Universitas Indonesia. Berikut ini beberapa kumpulan saja karya Sapardi. Yang pertama ada Dukamu Abadi 1969, yang kedua ada Yang Fana Adalah Waktu 1978, yang ketiga Aku Ingin 1989, yang keempat ada Hujan Bulan Juni 1994. Kemudian ada Sapardi Djoko Damono ini menerima banyak penghargaan sepanjang karirnya di dunia sastra. Yang pertama ada Anugerah Puisi Putri di Malaysia. Kemudian ada penghargaan dari Dewan Kesenian Jakarta atas karyanya. Kemudian ada Mataram Award, kemudian ada Sea Wright Award dari Thailand, kemudian ada Anugerah Seni dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Sapardi Djoko Damono meninggal di Rumah Sakit Eka Hospital BSD, Tangerang Selatan pada 19 Juli 2020. Sastrawan besar ini meninggal akibat penurunan fungsi organ di usianya yang telah melewati 80 tahun. Ia dimakamkan di Taman Pemakaman Gili Tamagoro, Jawa Barat. Sekian video yang kami tampilkan terkait siapa itu Sapardi Djoko Damono beserta karya puisi yang terkenal. Semoga karya puisi Sapardi Djoko Damono ini bisa menginspirasi teman-teman dalam mengembangkan suatu karya sastra, dan juga semoga puisi dari Sapardi Djoko Damono ini bisa berkembang dan juga bisa dikenang oleh masyarakat pada era sekarang. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.